Jumpa lagi dengan saya Andio, peziarah iman kaki Gunung Tugel Purwokerto Banyumas. Permisi numpang lewat. Mau nganter potret hasil perjalanan kontemplasi Kitab Amsal. Mumpung masih hangat nih, kita nikmati bersama. Destinasi apa yang kita potret kali ini? Ini nih, hidup ini terlalu singkat untuk kita nikmati sendiri. Dengan berbagi, engkau akan lega dan bahagia. Punya harta banyak, ilmu tinggi, pengetahuan luas, tidak akan banyak berarti tanpa dibagi. Berbagi adalah cara bersyukur tertinggi atas rahmat yang diterimanya. Dalai Lama bahkan berkata, bagikan pengetahuanmu. Ini adalah cara untuk mencapai keabadian. Wow, luar biasa. Dan kata Richard Stallman, berbagi ilmu adalah tindakan persahabatan yang paling mendasar. Karena itu adalah caramu dapat memberikan sesuatu tanpa kehilangan sesuatu. Berbagi. Bagaimana itu? Mari kita berdoa. Tuhan yang mencintai kami secara utuh, total, all out, seluruh hidup dan cintamu, Engkau berikan kepada dunia yang sesungguhnya tidak pantas menerimanya. Hanya karena anugerah-Mu yang tak terbilang, semua ini bisa terjadi. Terpujilah tindakan-Mu, ajarlah kami mendengar firman-Mu, dan mewujudkan kehendak-Mu supaya hidup kami jadi berkat Sang Lian. Dimanapun Sang Lian berada, terlebih mereka yang membutuhkan pendampingan, peneguhan, pengertian, dan kebutuhan. Bukalah mata hati kami, telinga hati kami atas jeritan, dan air mata keputusasaan mereka. Terlebih mereka yang ditinggal oleh kekasih mereka, tulang punggung hidup mereka. Juga mereka yang lemah, tidak lagi memiliki akses bagi pekerjaan dan karya mereka. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara-saudara yang berkehendak baik, perjalanan ziarah kita hari ini merenungkan Amsal 25 ayat 21 dan 22. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Saudara-saudara, sebuah nasihat yang enak kita omongkan, tetapi sulitnya, minta ampun untuk dilakukan, bukan? Jika seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jika dia dahaga, berilah dia minum air. Seteru per definisi adalah musuh. Namanya musuh. Kok dikasih makan kalau lapar? Dan minum kalau haus? Mana ada? Itu mah saudara namanya. Nah, saudara-saudara sekalian, tidak mudah. Kita saja yang jadi musuhnya dilukai. Mungkin hatinya,
Barangkali juga harga dirinya diinjak-injak, dihina martabatnya, disakiti fisiknya, dibuat menderita kehidupan sosialnya. Lah di saat di atas angin, saat menang, lah kok disuruh melupakan omongan nyinyirannya. Dan tidak lagi mengingat tindakan brutalnya. Serta supaya memaafkan semua penghinaan yang merendahkan harkat dan martabatnya. Wah, mana bisa? Mana mungkin itu? Apa bukan ini, saudara-saudara, sikap dan tindakan kita terhadap orang yang menyakiti dan membuat kita menderita lahir batin, bahkan terbunuh karier dan masa depannya, serta tertutup kesempatan pelayanannya. Kita tutup rapat, bahkan grendel dengan kunci gede, dan dipasung gerak lajunya. Menurut pengamsal, itu bukan jalan yang benar. Itu bukan pilihan yang perlu kita ambil. Bukan rancangan Allah. Sebaliknya pengamsal mengatakan, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan. Dan jikalau dahaga, berilah dia minum. Petuahnya sangat-sangat jelas. Nasihatnya ceto welo-welo. Jelas, bahkan amat sangat jelas, sampai tidak butuh penjelasan lagi sejatinya. Tegas, lugas, tanpa ragu-ragu. Tidak menggunakan frase bersyarat, ya kalau bisa sih, berilah dia makanlah. Bila memungkinkan sih, kasih aja minum. Bukan ajakan lunak mbok yao. Jangan gitulah. Sedikit nasi kan tidak membuat engkau miskin. Dan sedikit air juga tidak akan membuat engkau kehausan. Tidak ada kata dan frasa ini. Tetapi tegas, lugas, jelas. Berilah dia makan kalau lapar. Berilah dia minum kalau haus. Beri dia kesempatan, buka akses lebar-lebar untuk dia. Gampang, saudara-saudara? Nah, inilah tantangan yang diberikan Tuhan kepada kita. Bahkan Yesus juga mengatakan, berdoalah untuk musuhmu. Nah, saudara, kenapa pengamsal memberikan opsi ini dan bukan opsi lain? Padahal pada saat kita berseteru, bermusuhan, berantem, hakikatnya tidak ada titik cinta sebagai dasar pijaan untuk saling mengerti, apalagi saling mengampuni. Bahkan pada titik tertentu, atmosfer perseteruan itu sudah cukup jadi modal untuk kalau bisa menyingkirkan dan membunuh seterunya. Tidak mesti menembak atau menggunakan celurit, tapi bisa juga membunuh karakternya, membunuh masa depannya, menghentikan kesempatannya tanpa ampun. Nah, saudara-saudara sekalian, bisakah kita seperti itu? Bila seteru mengalami musibah, bangkrut, jatuh tersandung, kena perampingan perusahaan, atau mengalami rasionalisasi di perusahaan, maka seteru akan menganggap bahwa Allah telah menghukum dan membalas perbuatannya. Pernah enggak kita mendengar doa orang-orang terhadap seterunya?
sifatnya sangat destruktif, bukan? Motif doanya adalah harapan agar seteru itu celaka. Dihukum Tuhan, kawusmu kapan? Tetapi pengamsal memang benar bahwa justru karena dia itu seteru, maka harusnya kita cintai. Kita mesti mengasihinya. Karena kalau mencintai orang yang mencintai kita, apa hebatnya? Apa lebihnya, kata Yesus. Orang Farisi pun bisa dan biasa melakukan hal-hal itu. Lalu apa bedanya dengan kita? Kalau orang Farisi juga seperti itu. Bahkan mungkin mereka lebih hebat dari kita. Orang beriman mestinya beda dong. Kualitasnya mestinya lebih baik dong. Levelnya mestinya lebih tinggi dong. Yaitu dengan cara mengampuni. Wujudnya memberi makan seteru jika dia lapar dan minum jika ia haus. Memberi kesempatan betapapun sempitnya. Memberi akses, bukan menutup akses informasi, akses pelayanan, akses kerja. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa? Karena dengan memberi makan dan minum pada seteru, bukan berarti kita ini sedang setuju dengan sikap dan cara hidup mereka. Tetapi sesungguhnya kita sedang menjamu diri kita. Sedang memberikan vitamin dan mineral serta kalsium rohani pada diri kita. Jelasnya kita sedang membahagiakan diri kita sendiri. Ini sejatinya yang menjadi tujuan utama, target yang terutama. Nah, kalau demikian, akibat sikap manusiawi yang kita tunjukkan, pengamsal mengatakan seterumu itu mengalami seperti kita menimbun bara api di atas kepalanya. Itu adalah gambaran dari dampak psikologis dan psikis yang diterima oleh seteru. Dia sedang membiarkan dirinya dipermalukan justru oleh orang yang ia benci, oleh seteru yang ia doakan celaka, oleh saingan yang ia harapkan kebangkrutan dan kejatuhannya. Tetapi dia malah mendoakan. Dan Tuhan akan membalas itu kepada. Artinya kita tidak membiarkan tangan kita kotor. Mulut kita nyinyir dan pikiran kita liar. Serta juga tidak perlu membayar pembunuh bayaran. Seperti kasus-kasus yang sering terjadi. Tanggal 8 Juli 2022, masih viral, Brigadir Yosua Huta Barat gugur, mengenaskan, ditembak oleh Barada Eliezer atas perintah tembak Verdi Sambo, yang adalah jenderal atasannya sendiri, yang sidangnya masih berlangsung saat ini. Nah, bagi orang beriman, saudara-saudara, soal urusan balas dendam, entah atas nama emosi, harkat martabat, biarlah itu menjadi urusan Tuhan. Bukan urusan kita, karena panggilan kita adalah mengampuni, bahkan mengasihi musuh. Nah, bukankah di situ letak kemuliaan orang beriman? Hati yang bening, pikiran yang jernih, adalah kekayaan utama kemanusiaan manusia. Tanpa kebeningan hati, kejernihan pikiran, kita sedang menyerahkan kebahagiaan pada kekuatan destruktif yang merusak diri kita sendiri.
Nah, sikap dan pilihan kita itu sesungguhnya mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Membiarkan pikiran liar kita mewujud dalam tindakan yang merusak. Artinya bahwa kita membiarkan diri kita bukan pada kehendak Tuhan. Memang kita tidak bisa menghindar burung terbang di atas kepala kita. Tetapi bukankah kita bisa menolak kalau dia mau bersarang di atas kepala kita? Sampai di sini perjalanan ziarah kita kali ini. Kita ketemu dalam perjalanan ziarah dan destinasi yang berbeda pada perjalanan yang berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.